tes 1 2 3. Oke ya. Nah, jadi ya selamat datang lagi dan masih di Sunday, happy Sunday. Sorry banget suaranya kalau agak sedikit bergema ya. Ini lagi di ruang kerja yang benar-benar masih nggak kosong-kosong banget sih ya. Cuman ya masih bergema gitu karena cuman sendiri di rumah. Dan ya kita sesekali lah ya pakai laptop dan mungkin beberapa saat ke depan juga pakai laptop biar biar apa ya? Biar clear dikit, biar enak ngelihatnya. Oke. Kebetulan juga wifi mungkin sudah sedikit bagus ya. Jadi udahlah kita pakai laptop aja. Oke. Masih balik ke hal yang sama, kita akan ngebahas Bitcoin ya. Nah, jadi kemarin tuh sebenarnya sering banget aku live stream di tahun lalu ya pakai laptop, cuman karena berhubung sementara waktu wifi-nya masih kayak gini guys. Ya mungkin nantilah di 2024 aku mungkin aktif live stream lagi. Waktu itu sering banget tuh. Pokoknya entry bareng ya kan. TP bareng gitu ya. Nah, tahun lalu itu fullnya cuma main BTC, oke? Nah, ini aku lagi analisa si one inch. C98. Tadi guys ya, barusan aku buat sinyal one inch ya, lagi pantau. Tiba-tiba udah terbang aja, aduh parah banget guys. Nah, padahal di sini tadi itu dapatnya cakep banget sebenarnya ya. 0,36 nih. Mana nih one inch nih? One inch. Nah, ini guys. Ya, 0,3686 tuh. Lagi digambar tuh, lagi Sufi bilang nih, pantau ya kan. Tahu-taunya udah terbang duluan. Gokil kan. Nah, padahal kalau misalnya dapat tadi, wah lumayan tuh misalnya di sini. 3683. Udah 15% guys ya. Tapi itulah rezeki guys, bukan rezeki namanya. Dan breakout. Sementara waktu di daily-nya kita lihat ada massive breakout ya. Dan di sini kalau kita lihat kita belum melihat resistance-nya. Oke, kita ubah dulu ke daily. Nah, untuk one inch ini resistance-nya sementara waktu oke, liquidity area mungkin di area sini nih. Ya, benar banget ya. Di sini sekalian pas guys, pas banget ya. Sekalian dengan si EMA 200 dia mau colek-colek dulu nih. Kalau misalnya kejebol ya, andainya kejebol, misalnya kejebol ya. Ini misalnya aja nih, bisa iya bisa enggak nih, bentar mana ini nih. Nah, andai kata kejebol dia akan nge-retest kemudian ke sini nih. 0,55 nih. Ya, jadi pantau dulu kalau retest EMA 200-nya berhasil, ini baru aku masuk lagi nih. Ya. Nah, jadi ini udah batang kayak gini nggak perlu dikejar guys. Oke. Ini one inch, kemudian tadi C98 dan kita akan melihat Bitcoin ya. Kalau BTC kita pakai yang kecil-kecil aja. Oke, jadi BTC. Ya, aku jadi punya sedikit plan untuk nge-retest guys. Ini MA 200-nya semakin turun ya. Nah, jadi apakah akan kesentuh lagi ke sini untuk mengambil retestnya? Soalnya kalau dari RSI-nya memang nggak ada bull diff, cuman di sini kelihatannya tuh cakep banget ya. Nah, ini kalau misalnya chartnya tadi pagi bisa bikin ke sini lower, misalnya 29 berapa nih? 29 ngejar yang ini ya, ngejar weeknya di sini nih 298 ya. Bisa jadi bull diff nih. Sebenarnya chartnya ini cakep banget untuk chart bull diff, tapi dia bukan bull diff karena nggak bikin lower lagi. Oke. Nah, jadi targetnya sebenarnya kalau bisa ke 36 itu sekitar 1,3%. Kalau di featurein itu udah hampir 200% harusnya ya. Nah, tapi kita nggak tahu bisa atau enggak, soalnya besok adalah close candle weekly gitu. Ya, close candle weekly. Kita lihat dulu weekly-nya. Oke, untuk weekly ya sama seperti kemarin, nothing change, tidak ada yang berubah dan di situ sebenarnya kelihatan jelas banget di sini banyak rejection kayak gini ya guys ya. Ini 1 2 3 4 minggu playing range ya, atau bermain atau zona bermain. Cuman di situ nggak dikasih kejelasan. Nah, apakah mungkin bisa bikin higher lagi ya? Misalnya ke sini nih ngejar week yang ini, week ini nih belum dibayar nih ya. Nah, week hijau ini belum dibayar nih. Itu di sekitar 32.3, apakah akan dikejar ke situ? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ya sama aja, tetap kejadiannya tetap jadi bear diff gitu. Dan apakah cuman sampai 318 kemarin? Ya kalau misalnya 318 kemarin udah selesai dan turun ya sebenarnya nggak masalah juga, soalnya liquidity areanya tuh sebenarnya di sini guys. Nah, ini agak-agak serem-serem juga nih ya kalau kita pakai warna hijau kayak gini. Oke, kita coba aja dulu, ini kan belum tentu juga ke sana ya. Nah, jadi ya di weekly udah bear diff, di daily juga udah bear diff, dan di daily juga RSI-nya udah ke ke ini
ke, nah ini di daily udah kelihatan ya, di sini kan kalau aku hapus tadi. Nah di daily itu udah kelihatan di sini liquidity areanya ya. Kalau misalnya di sini aku gambar sampai kayak gini, ini udah tereksekusi ya. Kita tinggal nunggu lagi apakah masih ingin bermain di zona merahnya itu atau permainannya sudah selesai besok. Nah intinya tinggal nunggu konfirmasi besok kayak gitu. Soalnya agak-agak rada-rada gimana juga nih ya. Nah, MA 200 sementara waktu untuk time frame kecilnya di time frame daily-nya di 264, 265 lah ya. Nah, apakah bisa terkejar ke situ? Kalau kejar dalam sih guys, beneran banget nih. Soalnya untuk altcoin itu kalau aku lihat polanya kayak apa ya? Kayak masih belum ngejar gitu. Di daily juga mau retest ke MA 200 naiknya kayak tanggung gitu. Yang lain dibilang kan out party, out party, out party. Tapi kalau kita lihat ini out party belum ada gitu. Soalnya kita kemarin Februari atau Januari itu banyak banget high yang belum terkejar dan itu jauh banget. Ya. Jadi masih banyak koin-koin yang kayak gini misalnya ZIL kayak gitu ya. Nah, itu yang nggak terkejar tuh low-nya guys. Ya. Sekali lagi ya high-nya belum terkejar. Dan kalau dilihat itu masih jauh banget. Ya, karena targetnya kalau misalnya retest ya minimal ke MA 200 gitu. Tapi sekarang jauh banget sih. Dan potensinya untuk ke MA 200 juga agak-agak gimana. Nah, ini kalau ZIL nih sebenarnya cakep banget nih. Ya, masih mantul nih area low-nya terakhir kemarin di di Januari ya. Pas banget di Januari, di situ dia nge-low, naik, kemudian di sini 0,3, kemudian dibalikin lagi ketika tanggal 10 Juni kemarin. Dan kita lihat di sini harusnya ada progres kenaikan sementara waktu ya. Sampai tanggal 26 mungkin, karena tanggal 26 ya udah pasti udah fix jelas banget ya. Nah, untuk ZIL apakah ada bear div? Sebenarnya enggak ada bear div dan ya aman-aman aja sebenarnya. Untuk time frame daily-nya enggak ada ya. Kalau di 4 jamnya kita perhatikan apakah masih setup. Nah, ini setupnya aku udah ke TP. Dan ini apakah running lagi atau enggak? Karena aku belum lihat juga nih. Nah, ini yang kemarin ya. Masih setup ZIL short yang kemarin. Dan ini kayaknya bisa lagi nih kalau candlenya kayak gitu. Tapi ini masih doji guys. Jadi ada peluang nextnya itu masih bisa hijau atau merah kayak gitu. Jadi belum yang terkonfirmasi kayak hanging man gitu ya. Atau inverse hammer gitu. Kalau inverse hammer sih udah pasti kita short gitu. Ya, untuk sementara waktu ini bear div yang kemarin. Nah, kan hijau kan. Nah, itu agak sedikit. Kita lihat di 1 jam. Nah, ini dia masih kepentok resist di sini ya. Oh iya, jangan lupa juga besok adalah launchpad, hari launchpad. Jadi kita mau lihat launchpad besok kayak gimana. Soalnya ya kita harus prepare juga untuk short BNB guys. Oke, kira-kira gitu aja update malam ini tentang market, tentang Bitcoin dan teman-temannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye bye.